Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Casemiro bermain gemilang saat MU comeback dramatis atas West Ham United. Namun Gary Neville tetap menyebutnya bukan pembelian yang cerdas. Sementara itu Chelsea nggak kapok belanja pemain di Brighton dengan mengincar Roberto De Zerbi. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Arsenal yang semakin dingin di puncak klasemen setelah mengalahkan Everton dengan 4 gol tanpa balas. Sedangkan Liverpool juga meraih hasil serupa saat berhasil mengalahkan Wolverhampton dengan skor 2-0. Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Everton pada laga tunda pekan ke-7 Premier League. Bermain di hadapan pendukung sendiri, skuad The Gunners menang telak dengan skor akhir 4-0. Skuad asuhan Mikel Arteta membuka keran gol melalui sepakan keras dari Bukayo Saka di menit ke-40. Kemudian Gabriel Martinelli berhasil menggandakan kedudukan di menit akhir babak pertama. Wasit sempat menganulir gol Martinelli karena dianggap berada dalam posisi offside. Namun pada akhirnya wasit mengesahkan gol tersebut setelah mengecek tayangan ulang melalui VAR. Di babak kedua, The Gunners nggak mengendorkan intensitas serangan sama sekali. Terbukti mereka berhasil menambah keunggulan melalui Martinelli dan Martin Odegaard. Brace dari Martinelli dan 1 gol dari Saka membuat mereka berhasil mencetak lebih dari 10 gol di musim ini. Gak ada pemain di bawah 22 tahun yang berhasil menyamai catatan apik keduanya. Hasil ini membuat The Gunners berhasil memperlebar jarak dengan Manchester City yang menempati peringkat kedua. Jorginho dan kawan-kawan semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengkoleksi 60 poin. Liverpool menjalani pertandingan tunda pekan ke-7 Premier League menghadapi Wolves. Bubuhan Jurgen Klopp berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Di babak pertama, skuad The Reds mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Terbukti pada menit ke-32 Darwin Núñez mendapatkan peluang untuk mengemas gol. Sayang saat itu bola masih mampu dihalau oleh para pemain bertahan skuad The Wanderers. Gak cuma itu, Núñez kembali beraksi di menit ke-39 dengan memberikan umpan matang ke Harvey Elliott. Namun sundulan pemain 19 tahun ini masih melebar dari gawang yang dikawal oleh Jose Sa. Pada babak kedua, Liverpool berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-73 lewat Virgil van Dijk. Kemudian Mohamed Salah sukses menggandakan keunggulan di menit ke-77. Hingga peluit panjang dibunyikan, gak ada gol lagi yang tercipta. Hasilnya skuad The Reds berhasil naik ke peringkat 6 klasemen sementara dengan mengemas 39 poin. Kita lanjut ke hasil putaran kelima FA Cup. Ada Manchester United yang berhasil comeback dramatis setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 3-1. Sementara Tottenham Hotspur dipastikan tersingkir saat berhasil ditaklukkan oleh Sheffield United dengan skor tipis 1-0. Manchester United meraih kemenangan pada babak putaran kelima FA Cup menghadapi West Ham United. Bertanding di Old Trafford, Bruno Fernandes dan kawan-kawan berhasil comeback dengan skor akhir 3-1. Setan Merah sempat tertinggal 1 gol melalui Said Benrahma di menit ke-54. Pasukan Erik ten Hag sebenarnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-71 melalui sundulan dari Casemiro. Sehingga wasit menganulir gol tersebut karena Casemiro sudah berada dalam posisi offside. Berikutnya di menit ke-77, The Red Devil bisa menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Nayef Aguerd. Sejak gol penyama itu, Setan Merah semakin bersemangat untuk mencetak gol. Pada akhirnya Alejandro Garnacho membawa The Red Devil berbalik unggul lewat gol pressing cantiknya di menit ke-90. The Red Devil semakin di atas angin dengan mampu memperlebar kedudukan melalui Fred. Dengan kemenangan ini, Manchester United dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sheffield United tampil mengejutkan di babak putaran kelima FA Cup menghadapi Tottenham Hotspur. Dalam laga itu, skuad The Blades mampu menang dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Sheffield dilesakan melalui Ilman Niadia di menit ke-79. Tottenham yang menguasai jalannya pertandingan gagal melesakan satupun gol balasan. Dengan hasil ini, pasukan Antonio Conte dipastikan angkat koper dari turnamen FA Cup. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Sheffield United lolos ke putaran selanjutnya. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga El Clasico besok nih. Ada Carlo Ancelotti yang optimis bisa menang dengan mengandalkan Vinicius Junior. Sementara dari kubu Barcelona ada Xavi Hernandez yang pesimis bisa menang lawan Real Madrid karena tampil pincang. Carlo Ancelotti memberikan tanggapan menjelang laga El Clasico dini hari besok. Ia memastikan kalau dirinya bakal mengandalkan Vinicius Junior untuk menyisir sisi sayap penyerangan. Pelatih Italia itu nggak lupa memberikan pujian kepada winger Brazil tersebut. Ancelotti bilang kalau ex-Flamengo tersebut merupakan salah satu pemain terbaik dunia saat ini.
Kehadiran Vinicius dianggap sebagai sebuah perbedaan di atas lapangan. Di samping itu juga laga El Clasico menjadi ajang pembalasan El Real karena di laga sebelumnya mereka menelan kekalahan. Xavi Hernandez mengaku pesimis jelang laga semifinal leg pertama Copa del Rey. Pelatih asal Spanyol itu bilang kalau Real Madrid saat ini di atas angin untuk bisa menang di laga nanti. Sebab pada beberapa laga terakhir, skuad El Real meraih hasil positif di kompetisi manapun. Sedangkan skuad Blaugrana harus mengalami 2 kekalahan menyakitkan. Pertama, mereka harus tersingkir dari Europa League setelah disingkirkan Manchester United. Kemudian mereka gagal memperlebar jarak poin di La Liga pasca kalah di tangan Almeria. Kita beralih ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang punya rencana gila dengan mengincar Nicolo Barella dan Mason Mount. Bicara soal setan merah, rival sekota mereka yaitu Manchester City juga nggak mau kalah dengan mendatangkan Mateo Kovacic dan Ben Chilwell. Manchester United punya ketertarikan untuk mendatangkan Nicolo Barella ke Old Trafford. Sang pelatih Erik ten Hag mengaku kagum dengan kemampuan gelandang Inter Milan tersebut. Pemain asal Italia itu menjadi pemain penting Nerazzurri dalam beberapa musim terakhir. Khusus di musim ini dia sudah mencetak 6 gol dan 7 assist dari 31 pertandingan yang telah dilakoni. Sayang setan merah diprediksi kesulitan untuk menerbangkan Barella ke Manchester. Sebab mantan pemain Cagliari ini masih terikat kontrak dan punya harga mahal yakni mencapai 70 juta euro. Manchester United dikabarkan serius mendatangkan gelandang serang Chelsea Mason Mount. The Telegraph mengabarkan kalau setan merah berminat merekrut sang pemain di musim panas nanti. Alasannya gelandang asal Inggris itu dianggap sebagai pemain serbaguna. Selain itu Mason Mount juga punya prospek jangka panjang karena masih berusia cukup muda. Namun setan merah harus bersaing dengan 2 klub rival mereka. Kabarnya Liverpool dan Manchester City juga berminat memboyong sang gelandang di bursa transfer musim panas nanti. Mateo Kovacic menjadi salah satu pemain buruan Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang. Alasannya The Citizen sedang membutuhkan kehadiran gelandang baru. Sebab pasukan Pep Guardiola ini berkemungkinan besar akan ditinggal Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan. Selain itu performa Calvin Phillips juga dianggap buruk sejak dibeli dari Leeds United. Apalagi skuad Citizens nggak perlu merogoh kocek tinggi untuk memboyongnya ke Etihad. Selain punya harga murah, kontrak Kovacic bersama Chelsea juga berakhir di tahun 2024 mendatang. Manchester City tertarik untuk memboyong Ben Chilwell dari Chelsea. Baik sayap asal Inggris ini didatangkan untuk memperdalam skuad asuhan Pep Guardiola musim depan. Selain itu peluang The Citizens untuk bisa mengamankan jasa Chilwell juga cukup besar. Sebab sang pemain dinilai bakal lebih memilih bermain di skuad asuhan Guardiola seandainya Chelsea gagal finish di 4 besar. Akan tapi kedatangan ex-Leicester City ini akan ditentukan oleh Joao Cancelo. Pasalnya bek timnas Portugal itu akan kembali kalau Bayern Munchen gak mengaktifkan opsi pembelian. Chelsea sedang alami kebuntuan di sektor lini serang dalam beberapa laga terakhir. Rekrutan anyar mereka seperti Joao Felix dan Mikhailo Mudryk gak mampu mengatasi hal tersebut. Terbukti mereka cuma berhasil mengemas 6 gol sejak bulan November tahun lalu. Jumlah tersebut kalah jauh dari milik Manchester United yang sudah mengemas 50 gol sejak saat itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, skuad The Blues ingin memulangkan Tammy Abraham ke Stamford Bridge. Pasalnya pemain 25 tahun ini sedang gacor-gacornya di AS Roma. Di musim lalu Abraham sukses mengemas 17 gol dari 37 laga Serie A. Dengan statistik itu, Chelsea bisa saja mengaktifkan klausul opsi pembelian kembali sebesar 67 pound sterling di musim panas nanti. Next, ada Chelsea yang gak kapok belanja di Brighton Mart, di mana mereka mengincar Roberto De Zerbi sebagai pengganti Graham Potter. Berlanjut ke kabar rumor dari Atletico Madrid yang mengincar Adama Traore dari Wolverhampton. Chelsea berminat untuk mendatangkan Roberto De Zerbi sebagai pengganti dari Graham Potter. Pelatih asal Italia itu dinilai cocok apabila manajemen The Blues memecat Potter dari kursi kepelatihan. Sebab De Zerbi sendiri tampil impresif sejak menjadi pengganti Potter di Brighton. Pelatih berusia 43 tahun ini mengantarkan skuad The Seagulls bersaing di papan tengah dengan menempati peringkat 8. Namun usaha Chelsea merekrut De Zerbi cukup berat, sebab mantan pelatih Shakhtar Donetsk ini juga diminati Tottenham Hotspur sebagai pengganti Antonio Conte. Newcastle United diprediksi aktif pada bursa transfer musim panas mendatang.
Bersumber dari Chalk Offside, skuad The Magpies mengincar Lucas Paqueta dari West Ham United. Sebenarnya Paqueta sendiri baru saja didatangkan dari Olympique Lyon di bursa transfer musim panas lalu. Sejak saat itu dia menjadi pemain andalan dengan telah memainkan 21 pertandingan. Meskipun begitu, The Magpies sendiri disebut siap menawarkan harga tinggi untuk merekrut pemain 25 tahun itu. Kabarnya mereka akan mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro. Sejak kembali dari Barcelona, Adama Traore menjadi pilihan utama Wolverhampton Wanderers. Hal itu bisa dibuktikan dari catatan menit bermainnya yang sudah memainkan 27 pertandingan. Nggak heran Atletico Madrid kepincut untuk merekrut sang pemain ke Civitas Metropolitano. Alasannya kontrak pemain 27 tahun itu akan berakhir pada bursa transfer musim panas mendatang. Dengan begitu, Los Rojiblancos bisa mendatangkan Traore secara bebas transfer. Apalagi pemain Spanyol itu belum menaikkan kontrak barunya bersama skuad The Wanderers. Kita masuk ke kabar resmi nih, ada Jose Mourinho yang dihukum diskors 2 pertandingan akibat mengamuk ke wasit. Sementara Juventus mengajukan banding terkait hukuman pengurangan 15 poin. Jose Mourinho dikabarkan cekcok dengan pengadil lapangan usai AS Roma menelan kekalahan atas Cremonese. Pelatih asal Portugal itu terlihat mengamuk dengan memasuki ruang ganti wasit. Mourinho berdalih kalau dirinya gak terima atas tindakan provokasi yang dilakukan oleh Marco Serra. Menurut laporan dari beberapa media Italia, Serra meminta Mourinho untuk pulang pasca kekalahan. Kejadian ini pun sudah sampai ke telinga Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC. Hasilnya FIGC pun menjatuhi hukuman diskors kepada Mourinho selama 2 pertandingan. Juventus resmi dijatuhi hukuman dengan mendapat pengurangan 15 poin pada beberapa bulan lalu. Pengurangan 15 poin ini dijatuhkan lantaran Bianconeri dinilai telah menggelembungkan transfer pemain. Merasa nggak terima, Juventus mengajukan banding kepada Komite Olimpiade Italia atau yang disingkat KONI. Dengan begitu, Bianconeri punya masa tenggang selama 30 hari untuk mengajukan banding tersebut. Seandainya dikabulkan, kabar baiknya Juventus bisa kembali mendapat 15 poin yang telah hilang. Itu artinya mereka bisa kembali menempati peringkat 4 besar Serie A. Kabar duka kembali menyelimuti dunia sepak bola internasional. Legenda sepak bola timnas Prancis yakni Jules Fontaine dikabarkan meninggal dunia pada usia 89 tahun. Kabar tersebut diumumkan oleh keluarga pada hari Rabu malam waktu setempat. Sejumlah klub termasuk Stade Reims gak lupa mengucapkan belasungkawa lewat media sosial resminya. Selama menjadi pemain, Fontaine punya catatan apik bersama Stade Reims dengan menorehkan 121 gol. Gak cuma itu, dia juga menjadi pemegang rekor gol terbanyak dalam satu Piala Dunia. Terbukti di Piala Dunia Swiss tahun 1958 lalu, Fontaine telah mencetak 13 gol. Saat itu dia berhasil membawa skuad Le Bleu finish di peringkat 3 klasemen. Berita selanjutnya ada Gary Neville yang menyebut Casemiro bukanlah pembelian cerdas bagi Manchester United. Sementara di kabar penutup nih ada dari Timnas Indonesia U20 yang takluk atas Timnas Irak di laga perdana Piala Asia U20 di Uzbekistan. Casemiro berhasil membawa Manchester United meraih gelar juara Carabao Cup. Padahal pemain asal Brazil ini baru saja didatangkan dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu. Kehadiran Casemiro dianggap bisa membuat lini tengah Setan Merah semakin kreatif. Meskipun begitu, Gary Neville menyebut kalau Casemiro bukanlah pembelian yang cerdas. Neville mengatakan kalau harga Casemiro terlalu mahal untuk pemain yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Dia pun mengira kalau Erik ten Hag bakal mendatangkan pemain muda. Graham Potter kerap menuai hasil buruk sejak menukangi Chelsea di bulan September lalu. Hasilnya banyak yang menyarankan manajemen The Blues untuk memecat sang pelatih. Salah satunya ada Mario Melchiot yang meminta The Blues untuk memecat Potter. Legenda Chelsea ini mengatakan kalau Potter nggak akan bertahan seandainya dia melatih di eranya. Melchiot menambahkan kalau dia sangat kasihan dengan nasib pelatih asal Inggris tersebut, sebab Potter kerap menjadi sasaran kemarahan warga Stamford Bridge saat menuai hasil negatif. Rafael Leao memberikan komentar yang mengundang kontroversi bagi pecinta Serie A. Dia menyebut kalau kompetisi kasta tertinggi Italia itu terlalu mudah untuk ditaklukkannya. Sebab dalam beberapa musim terakhir, pemain asal Portugal itu menjadi andalan AC Milan di lini penyerangan. Gak heran kalau Leo menjadi incaran sejumlah klub raksasa Premier League. Salah satunya ada Chelsea yang siap mengajukan sang pemain dengan mahar fantastis. Namun Leo ogah hijrah ke London dengan alasan cuaca yang tidak bersahabat dengan dirinya. Karim Benzema terlihat memamerkan prestasinya pasca gagal mendapatkan FIFA Best Award 2022 di Instagram story-nya. Sontak hal tersebut langsung mencuri perhatian banyak orang.
Pasalnya banyak orang yang menganggap kalau Benzema nggak terima dengan kekalahannya di award itu. Di sisi lain, Lionel Messi membahas postingan Benzema di Instagram pribadinya. Sang Mega Bintang juga ikut memamerkan trofi Piala Dunia yang baru didapatnya. Seperti diketahui, gelar tersebut belum pernah didapatkan oleh Benzema. Timnas Indonesia U20 gagal meraih hasil positif di laga perdana Piala Asia U20 menghadapi Irak U20. Skuad Garuda Muda harus takluk dengan 2 gol tanpa balas. Babak pertama Indonesia harus ketinggalan lewat Haidar pada menit ke-25 laga. Skuad asuhan Sintayong memiliki keunggulan setelah pemain Irak Kasim dihadiahi kartu merah pada akhir babak pertama. Meskipun begitu, Indonesia gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Justru mereka harus kebobolan sebelum wasit meniup peluit panjang lewat gol yang dicetak oleh Jamil. Usai laga, Sintayong mengaku kecewa dengan permainan yang ditampilkan oleh anak asuhnya. Pasalnya skuad Garuda Muda terlalu banyak buang-buang peluang di pertandingan kali ini. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Nana Suryana. Insya Allah MU akan juara Liga Inggris musim depan, amin. Kalau kataku sih guys, kayaknya City deh. Gimana menurut kalian? Setuju nggak? Komen di bawah guys, sampai jumpa.